Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini kita awali masak-masak dulu ya teman-teman. Nah ini yang lagi saya pegang itu habis dikasih tetangga ya. Jadi kemarinnya itu Pak suami dikasih makanan selamatan ya teman-teman, karena habis ada selamatan dan Pak suami itu hadir. Terus kita dikasih bingkisan gitu ya, seperti biasa dari tuan rumah itu jadi ini ada nasi, isinya ada lauknya lengkap sama kue-kuenya, dan itu dikasih roti bluder itu ya, itu rotinya enak banget ya teman-teman. Dan ini kebetulan kemarin itu saat maghrib waktu dikasih itu kita masih kenyang banget ya teman-teman, jadinya kita nggak muat ini ya untuk makan lagi, jadinya kita taruh aja di sini. Dan alhamdulillah ini kayaknya bakalan kita goreng nasinya, karena waktu saya cek itu masih bagus ya teman-teman. Nanti mungkin untuk mie-nya, karena tadi tuh untuk lauknya itu ada mie, ada ayam sama sambal. Untuk mie-nya mungkin nggak saya iniin ya, nggak saya angetin karena kayaknya kurang bagus. Untuk ayamnya masih bagus ya teman-teman, nanti bakal saya goreng lagi. Jadi pagi ini karena berniat untuk menggoreng nasi, saya masaknya itu takarannya saya kurangi ya teman-teman untuk berasnya itu, karena takutnya mubazir gitu ya teman-teman. Karena ini nasinya lumayan banyak ya, lumayan lah untuk sarapan anak-anak berempat. Dan ini sekitar jam 3 lewat ya. Jadi saya tuh seringnya kalau masak pagi-pagi gitu tuh bersambung ya teman-teman, walaupun menunya itu simple, misalnya yang kayak gampang selesainya, cepet selesainya. Karena saya masih punya balita ya, seringnya tuh bersambung ya teman-teman. Bersambungnya tuh kalau misalkan anak saya minta gendong, minta apa, itu kompor saya matikan dulu sebentar ya, karena biar kondusif gitu ya teman-teman. Apalagi ini suasananya pagi, jadi itu biar nggak sering-sering nangis ya pagi hari itu, biar nggak ganggu tetangga. Nah ini saya mulai goreng nasinya teman-teman. Itu bumbunya simpel aja ya, cuma 2 bawang aja, dan saya kasih perkecapan itu ya teman-teman. Memang stok-stok yang sudah ada saya sediakan situ ya di rak. Ada teriyaki juga, saus tiram. Itu tadi saya kasih lada dikit ya biar ada aromanya wangi gitu ya. Kalau saya masak nasi goreng itu sebenarnya jarang banget ya pakai saus tiram atau saus teriyaki, jadinya kayak lebih pede gitu kalau masak cuma pakai 2 bawang misalkan, terus dicampurin cabe gitu ya teman-teman. Paling cuma dikasih kecap ya, kecap manis gitu aja ya teman-teman. Nanti kalau mau ditambahin telur orak-arik biar lebih gurih, paling gitu aja teman-teman. Jadinya memang sebenarnya jarang banget pakai saus-saus tiram kayak gitu ya teman-teman. Itu saya nyetok cuman karena kadang-kadang tuh pengen kayak ala-ala Chinese food gitu ya teman-teman. Jadi memang sengaja nyetokin gitu ya. Kadang kan kita kan dapat resep gitu ya, mau recooking itu biar enak, nggak usah ke minimarket ya, karena sudah kita sediakan di dapur. Jadi kita nggak usah lari-lari dulu ke minimarket cari-cari bahan yang kita nggak punya. Dan seringnya memang menu kita itu simple ala desa ya teman-teman, yang ala rumahan gitu ya, yang mirip-mirip menu desa gitu ya teman-teman. Jadi nggak dibilang warteg, bukan menu warteg ya, karena ini memang menu rumahan banget ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak ini ya, sederhana banget ya untuk hariannya itu. Nah ini anak saya sudah selesai mandi itu yang mau sekolah, dan ini sudah sarapan ya teman-teman. Dan itu saya lagi ngambilin sarapan untuk anak saya yang nomor 4, yang kecil, yang masih balita ya. Karena pagi ini biasanya kalau ngeliat kakaknya makan itu kepingin makan ya teman-teman, walaupun kadang nasinya itu nggak habis, tapi biasanya itu memang tertarik makan ketika bareng-bareng kayak gini ya teman-teman. Jadinya mumpung selera makan saya ambilin dulu.
Dan ini anak-anak saya sudah selesai makan, kemudian bersiap ke sekolah ya. Jadi ini masih ada jeda beberapa menit sebelum berangkat ya teman-teman. Dan itu masih sempat main-main dulu di teras. Karena ini lagi bercandain adiknya ya teman-teman. Seperti biasa adiknya pun minta sekolah ya, dan itu Salim dan sudah nenteng tas. Jadi kebiasaan setiap pagi itu seperti ini ya teman-teman. Anak saya yang kecil itu pasti minta nenteng tas ya teman-teman, ngikutin gaya kakaknya karena bersiap ke sekolah. Dan padahal itu tasnya ini bukan tasnya dia ya, itu tas bekasnya kakaknya ya, anak saya nomor 3 waktu masih TK. Jadinya ini masih bagus gitu ya teman-teman, dan dibuat main sama anak saya nomor 4. Dan alhamdulillah itu kakak sudah berangkat sekolah. Jadinya adik sekarang main sama emaknya ya teman-teman, dan saya siap-siap beberes dulu ya di dalam. Kemudian ini setelah kita beberes dan ini menjelang siang, saya keluar rumah ya teman-teman. Jadi ini saya mau belanja-belanja dulu. Dari rumah itu rencananya mau beli celana panjang ya untuk dalaman gamis. Jadi untuk gamis remaja gitu ya, celana panjangnya itu. Dan mau beli ciput ya teman-teman untuk dalaman jilbab. Jadi saya sekarang menuju ke belakang ya, memang untuk bawahan ini posisinya ada di belakang. Dan saya langsung ke tempat yang paling pojok karena saya sudah hafal tempatnya di sini ya teman-teman. Dan anak saya tawarin baju atasan ataupun baju gamis, nggak mau ya teman-teman, karena kita niatnya dari rumah itu beli celana panjang sama ciput. Jadinya anak saya maunya yang seperti rencana di awal ya. Kalau anak saya yang besar itu memang seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita tawarin itu jadinya bilangnya terserah saya gitu. Dan nggak pernah yang apa itu ya, memaksa gitu ya teman-teman. Jadi kayak berusaha memahami kondisi orang tuanya. Padahal kita tuh kadang kalau misalkan ada rezeki kan memang kita tawarin ya teman-teman. Tapi anak saya tuh lebih kayak apa ya susah diungkapkan ya teman-teman, kayak lebih pengertian gitu ya teman-teman. Jadi kayak lebih mengerti tentang bagaimana harus bersikap kepada orang tua gitu ya teman-teman. Jadinya tuh mungkin istilah lainnya tuh kayak qanaah gitu ya. Jadi kayak nggak berlebih-lebihan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang ada rezeki, kalau memang dibutuhkan ya beli, kalau nggak dibutuhkan ya nggak beli gitu ya teman-teman. Nah ini saya lagi milihin ciputnya tuh yang rajut ini lumayan bagus ya teman-teman, nggak kayak ciput rajut yang gampang melar gitu ya. Harganya murah aja, itu 12.500. Dan saya belikan juga untuk anak saya. Tadi tuh saya suruh ambil lagi, cuma 2 yang diambil ya teman-teman, dan nggak mau lagi gitu ya. Nah ini saya sudah mulai bersiap ke kasir karena saya sudah selesai belanja ya teman-teman. Dan sekarang saya mau bersiap pulang ya teman-teman, karena di rumah ada pekerjaan. Nah ini saya dikasih kerjaan bersihin permen karet ya sama anak saya teman-teman. Jadi waktu di sekolah nggak sengaja waktu duduk di bawah itu ada permen karet yang nggak dilihat ya teman-teman, jadi nempel di roknya. Dan pulang-pulangnya tuh heboh karena roknya itu langsung ini ya, kotor gitu ya teman-teman. Dan katanya di sekolah itu sudah sempat dibersihin, cuma nggak bisa ya teman-teman, karena memang lengket banget ini permen karetnya. Dan itu sudah nyebar ya teman-teman, mungkin memang temennya itu naruhnya tuh sembarangan ya. Jadi di beberapa titik ini menyebar permen karetnya, dan saya nggak tahu harus bersihkan pakai apa. Dan kemudian saya cari info-info untuk membersihkan permen karet ini ya teman-teman, karena sudah saya coba pakai minyak kayu putih tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadinya saya nyari es batu yang sisa di kulkas gitu ya, katanya bisa pakai es batu ini. Jadi cuma digosok-gosokkan gitu ya katanya. Jadi saya mau coba ya teman-teman, karena memang mengganggu
penglihatan ya kalau ada permen karet di seragam sekolah gini ya teman-teman. Nah, jadi tutorialnya itu katanya sebelum kita gosok-gosokkan, jadi kita kayak bekukan dulu ya teman-teman. Malahan itu ada yang pakai cara dimasukkan ke freezer ya teman-teman. Karena saya kan nggak mungkin ya masukkan ini rok dimasukkan ke freezer ya, karena untuk makanan. Jadinya kita bekukan aja dulu pakai es batu, kita diamkan dulu sampai kayak dia bisa lepas gitu ya teman-teman. Jadi tuh katanya biar bisa mengelupas itu dia diteken-teken dulu pakai es batu gitu ya. Jadi tinggal kita tarik-tarikin gitu ya. Tapi karena ini menyebarnya lumayan luas ya teman-teman, jadinya ini memerlukan waktu yang agak lama dan harus telaten ya. Karena ini sangat-sangat lengket teman-teman, kecuali nggak masuk sampai pori-pori kainnya mungkin masih bisa kita tanggulangi ya, karena ini sudah masuk ke pori-pori kain ya teman-teman, ke serat-serat kainnya. Jadinya kita susahnya di situ ya teman-teman. Mungkin sempat didudukin nih ya. Oh ya, tadi untuk video di awal saya sudah menyapa teman-teman belum ya? Saya kayaknya lupa menanyakan kabar teman-teman karena langsung ke aktivitas saya tadi. Jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman, dan Allah mudahkan segala urusannya, lancarkan rezekinya, dan semua doa yang baik-baik untuk teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasil setelah kita bersihkan pakai es batu, ternyata masih perlu disikat-sikat lagi ya. Dan itu tadi saya sempat ngerok pakai pisau kan ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya, masih meninggalkan noda, tapi nggak separah yang tadi ya teman-teman. Jadi bekasnya itu kayak warnanya itu kehitaman ya. Dan ini sobek ya teman-teman, karena saya terlalu kuat tadi ngerok pakai pisaunya. Dan ternyata memang masih lengket ya. Jadi tingkat keberhasilannya ini sekitar 60% 70% ya teman-teman. Tapi mungkin kalau udah sering cuci bakal hilang ya teman-teman. Nah, tadi habis jemur seragam yang tadi, saya sorenya itu pergi ke supermarket ya teman-teman. Jadi di lobinya supermarket itu ternyata ada lomba, dan kita ngeliat sebentar karena penasaran. Jadi ternyata ini lomba merias pengantin ya teman-teman. Dan ini kita langsung masuk aja karena tadi ngelihatnya cuma sebentar aja teman-teman. Jadi hari ini kita mau beli persabunan karena memang sudah habis. Jadi saya beli pewangi, odol kayak gitu ya teman-teman, deterjen kayak gitu. Jadi kita belinya itu nggak sekalian sebulan ya, jadi nunggu habis dulu, nggak mesti sebulan kita belanjanya ya teman-teman, karena memang nggak ada tempat untuk kita naruh-naruhnya ya. Saya belanja ditemenin anak-anak saya teman-teman, jadi kita cuma bertiga aja. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.